Oke, sumber-sumber yang Anda kirimkan ini benar-benar membawa kita masuk ke dunia yang kelihatannya simple, tapi ternyata rumitnya minta ampun. Dunia kompetisi burung kicau di Indonesia. Betul. Dari luar kan kita mikirnya, ya udah, burung yang paling bagus nyanyinya dia yang menang. Sesederhana itu ya kelihatannya. Tapi begitu kita intip ke belakang panggung, isinya soal aturan yang alot, strategi bisnis, pinjam-meminjam burung, sampai drama yang meledak-ledak di media sosial. Iya. Jadi misi kita hari ini kita coba urai benang kusut ini. Kita akan berangkat dari satu acara besar yang akan datang, namanya SMM Halal Bihalal, dan kita akan lihat gimana sebuah aturan baru yang sangat spesifik di sana, kayaknya lahir dari berbagai kontroversi yang udah ada sebelumnya. Tepat sekali. Dan semua ini bakal membawa kita ke satu pertanyaan yang paling mendasar di hobi ini kan? Apa itu? Kemenangan itu sebetulnya ditentukan oleh aturan yang jelas di atas kertas atau ya murni soal selera juri di lapangan saat itu. Ini perdebatan abadi. Oke, menarik. Mari kita langsung masuk. Sumber pertama yang paling jelas ini adalah poster pengumuman acara SMM Halal Bihalal. Acaranya sendiri diagendakan hari Minggu 29 Maret 2026. Tempatnya di Gantangan Gagak Sakti, Gresik. Yang langsung mencuri perhatian tentu aja paket tiket utamanya. Harganya lumayan ya. 4,5 juta rupiah, tapi hadiahnya mobil dan motor. Jelas ini kelas paling bergengsi kan? Pasti. Nah, disinilah bagian yang bikin saya langsung, gimana ya, mengernyitkan dahi? Ada aturan main yang super spesifik untuk kelas utama ini. Oh ya? Aturan kuncinya, kelas ini dikhususkan hanya untuk anggota SMM itu, seduluran murai mania, yang belum pernah sekalipun menang hadiah mobil. Dan ini ditekankan berlaku untuk pemiliknya maupun untuk burungnya. Oke, ini detail yang krusial banget. Jadi kalau, katakanlah, Anda anggota SMM tapi pernah menang mobil pakai burung A, Anda nggak boleh ikut. Nggak boleh. Terus kalau Anda punya burung B yang pernah menang mobil sama pemilik sebelumnya, burung itu juga nggak boleh ikut. Wah, bener-bener disucikan ya kelas ini. Tepat. Khusus untuk para, ya bisa dibilang pemula di level hadiah tertinggi. Dan ada lagi tambahannya, yang kayaknya jadi inti dari semua ini. Peserta harus pakai burung milik sendiri. Nah, Dilarang keras pakai burung pinjaman atau sewaan, yang di komunitas ini populer dengan istilah rental. Kenapa sih sampai harus sedetil ini? disinilah kita bisa lihat niat dari penyelenggaranya. Sumbernya kan secara eksplisit bilang paket ini dibuat untuk mengapresiasi member-member SMM yang belum pernah dapat mobil. Oke, jadi ini bentuk apresiasi. Ini bukan sekedar aturan, ini sebuah pernyataan sikap. SMM seolah-olah lagi mencoba menarik garis batas yang tegas. Mereka mau kasih kesempatan emas ke anggota loyal mereka. Anggota yang mungkin udah lama berjuang tapi selalu kalah saing gitu ya. Mungkin begitu, kalah saing sama pemain-pemain raksasa. Pemain raksasa yang datang dengan burung sewaan ratusan juta gitu maksudnya. Persis. Aturan ini seakan-akan bilang, di kelas ini kami nggak mau ada lagi pemain besar yang menyamar jadi pemain akar rumput. Anda tahu kan fenomena di mana seseorang beli tiket, tapi yang main ternyata burung sewaan yang harganya selangit. Iya. Aturan ini upaya untuk memurnikan kompetisi, setidaknya di kelas utama mereka. Ini soal keadilan dan kesempatan bagi anggota komunitas inti mereka. Oke. Jadi aturan tanpa rental ini adalah kuncinya. Ini yang membawa kita ke sumber-sumber lain yang Anda berikan, yang ngasih kita konteks kenapa kata rental ini jadi sensitif banget. Betul. Mari kita bedah fenomena ini. Salah satu sumber ngenalin kita ke sosok Abah Imam yang dijuluki Raja Rental. Betul. Model bisnisnya ini sangat menarik. Dia bukan sekedar nyewain burung. Terus, strateginya itu dia nyari burung-burung bagus dari pemain kecil atau akar rumput yang mungkin nggak punya modal atau akses buat ikut lomba besar. Burung itu lalu dipoles, dipromosikan di bawah benderanya Duta Mahadewi, dan dibawa ke event-event nasional. Nah,
inilah yang jadi perdebatan sengit di komunitas. Sumber Anda menangkapnya dengan baik banget. Gimana tuh? Di satu sisi, Abah Imam memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang ngasih panggung buat pemain akar rumput. Simbiosis mutualisme kan? Iya, masuk akal. Pemain kecil dapat uang dan pengakuan, Abah Imam dapat untung dan nama besar. Tapi di sisi lain, muncul suara-suara kritis yang bilang, ini bukan lagi akar rumput, tapi akar asem. Akar asem. Apa maksudnya itu? Maksudnya, narasinya aja yang akar rumput. Tapi prakteknya adalah pemain besar yang membungkus burung mahal dengan cerita sedih pemain kecil untuk keuntungan pribadi. Oh, jadi yang dapat sorotan dan status sosialnya naik, itu bukan pemilik aslinya? Tepat. Tapi si Raja Rental ini, batasan antara membantu dan ya mengeksploitasi jadi tipis banget. Dan ketegangan soal status, rental, dan kepemilikan ini akhirnya meledak. Meledak dalam satu insiden spesifik yang melibatkan burung legendaris namanya QQ. Ah, ini puncaknya. Ini drama sekali ya. Insiden QQ ini kayak studi kasus sempurna yang ngejelasin semua kerumitan yang kita bicarakan. Oke, coba kita urai pelan-pelan. Jadi QQ ini punya pemain besar Bos Jui. Betul. Di sebuah lomba, tiketnya disponsori sama Abah Imam. QQ menang di sesi pertama. Harusnya seneng dong, tapi kemenangannya ini malah jadi pemicu keributan besar-besaran di Facebook. Betul. Dari tangkapan layar yang Anda punya, kita lihat Abah Imam bikin postingan yang sangat provokatif. Gimana isinya? Dia bilang tiket sesi kedua untuk QQ itu hangus. Alasannya, menurut klaim dia, penyelenggara acara yang disebut HLS atau milik Petrus tiba-tiba ngelarang burung yang udah juara untuk main lagi. Wah, Dia membingkai ini sebagai pembodohan pemain. Postingannya langsung viral, penuh amarah, dan menyudutkan penyelenggara. tunggu sebentar. Jadi narasi yang dibangun di media sosial itu, penyelenggara curang, takut burung jawara menang lagi, lalu tiket kami dihanguskan. Begitu kan? Tepat. Gambaran pahlawan yang dizalimi oleh sistem. Narasinya kuat banget. Sangat kuat dan mudah sekali membakar emosi para penghobi lain. Tapi, disinilah sumber Anda yang paling menarik masuk. Apa itu? Rekaman percakapan telepon dengan pemilik asli QQ, Bos Jui. Dan di rekaman itu, ceritanya berbalik 180 derajat. Loh, nah ini dia. Jadi apa kata Bos Jui yang sebenarnya? Tiketnya beneran hangus? Sama sekali enggak. Menurut pengakuan Bos Jui, tiket itu tidak hangus. Terus? Ternyata, perwakilannya di lapangan yang namanya Giri, tanpa koordinasi, memakai tiket jatah Qlio itu untuk burung lain. Ya ampun. Jadi, ini murni masalah miskomunikasi internal di tim mereka sendiri. Nggak ada hubungannya sama penyelenggara yang curang. Jadi drama besar di Facebook itu dasarnya dibangun di atas informasi yang salah atau sengaja disalahkan? Nah, itu pertanyaan besarnya. Bos Jui di telepon itu kedengeran nggak nyaman banget. Oh iya? Dia bilang dia malu namanya dan nama burungnya diseret-seret dalam keributan ini. Dia bahkan nyebut tindakan Abah Imam yang bikin ramai di Facebook itu kayak anak kecil. Waduh. Dia merasa nggak enak sama penyelenggara karena seolah-olah dia yang nuduh. Padahal faktanya timnya sendiri yang salah. Ini luar biasa. Jadi kita punya seorang sponsor tiket yang bangun narasi dizalimi di medsos, padahal pemilik asli burungnya justru merasa malu dan ngaku itu kesalahan internal. Betul sekali. Ini bukan lagi soal burung, ini soal perang citra. Tepat sekali. Insiden QQ ini bukan sekedar miskomunikasi. Ini adalah cerminan dari benturan status di komunitas. Status ya? Anda punya Abah Imam yang pakai platform medsosnya untuk bangun citra sebagai pembela pemain kecil. Di sisi lain, Anda punya Bos Jui, tipikal pemain besar generasi lama yang justru pengen ngehindarin drama publik. Dan menyelesaikan masalah secara personal. Betul. Dia bahkan bilang udah minta maaf langsung ke penyelenggara. Kalau kita tarik benang merahnya lagi nih, ke aturan SMM tadi, sekarang jadi masuk akal banget. Nah, kan? Insiden QQ ini contoh sempurna dari keruhnya batasan antara pemilik asli, sponsor, perwakilan di lapangan, dan narasi di medsos. Aturan SMM yang bilang harus burung sendiri, nggak boleh rental, itu seakan-akan upaya buat motong semua kerumitan ini. Betul. Mereka mau bilang, di acara kami yang bertanding itu Anda dan burung Anda. Titik. Nggak ada drama pihak ketiga. Sebuah upaya untuk menciptakan kejelasan mutlak di tengah dunia yang penuh area abu-abu. Oke, ini jadi jelas banget kenapa aturan kepemilikan itu jadi sangat penting. SMM mencoba menciptakan lapangan bermain yang adil di pintu masuk. Betul. Tapi,
Ini baru masalah siapa yang boleh main. Gimana dengan apa yang terjadi di dalam arena? Apa aturan di atas kertas ini cukup kalau penilaiannya sendiri masih jadi misteri? Nah, Anda menyentuh jantung persoalan yang lain. Seketat apapun aturan kepemilikan dibuat, itu semua terjadi sebelum burung digantam. Benar juga. Begitu di dalam arena, kita masuk ke dunia yang sama sekali beda. Dunia yang, menurut Om Darno dalam salah satu video, sepenuhnya dikuasai oleh selera. Pernyataannya nyelekit banget ya. Dia bilang pakem itu nggak ada, soal juara selera juri. Pakem itu kan maksudnya standar penilaian tertulis kan? Betul. Kalau dia bilang itu nggak ada, artinya semua ini cuma untung-untungan dong. Percuma punya burung bagus kalau jurinya lagi nggak serak. Itu adalah ungkapan frustrasi yang mungkin dirasain banyak pemain. Tentu aja pakem tertulis itu ada, misalnya soal irama lagu, volume, durasi kerja. Tapi Om Darno menyoroti bahwa pada praktiknya di lapangan, ada selera zaman yang seringkali lebih kuat dari pakem itu sendiri. Selera zaman. Menurutnya, tren juri saat ini sangat suka burung dengan volume suara yang bisa nutup lapangan, keras banget, dan punya tembakan atau kicauan andalan yang panjang-panjang. Meskipun jedanya antar kicauannya lama. Betul, bahkan jika jedanya lama. Ini selera yang lagi tren. Mungkin 5 tahun lalu, juri lebih suka burung yang rajin bunyi tanpa henti meskipun volumenya biasa aja. Sekarang seleranya geser. Betul, jadi burung yang sama bisa jadi juara 5 tahun lalu, tapi sekarang mungkin nggak dilirik sama sekali. Inilah yang dia sebut subjektivitas. Dan dia juga nyebut soal perbedaan standar antar wilayah. Ini menarik. Sangat menarik. Dia mencontohkan burung cucak ijo. Di Blok Timur, Jawa Timur misalnya, ada aturan tak tertulis. Kalau cucak ijo yang bagus itu harus bergaya ngentrok. Ngentrok, getaran sayap yang khas itu ya? Betul. Tanpa gaya itu, sebagus apapun suaranya, bakal sulit jadi juara. Tapi di Blok Barat, kayak Jakarta dan sekitarnya, gaya itu nggak terlalu penting. Mereka lebih fokus ke materi lagu. Wah, jadi bisa punya burung juara nasional di Barat, tapi begitu dibawa ke Timur, bisa jadi nggak juara sama sekali. Bisa jadi. Ini nunjukin betapa selera itu bahkan bisa bersifat geografis. Oke, tapi kalau semuanya murni subjektif dan soal selera, apa nggak ada sama sekali standar objektif yang bisa dipegang penonton? Rasanya kok jadi agak absurd ya? Nah, nggak juga. Ada upaya standarisasi. Tapi seringkali sangat teknis dan kompleks. Makanya sering disalahpahami oleh penonton awam. Contohnya? Salah satu video yang Anda berikan ngebahas ini dengan baik banget lewat aturan durasi 80%. Ah, ya. Saya juga penasaran soal ini. Logika penonton kan simple. Kalau lomba 10 menit dan burung saya bunyi terus selama 8 menit, berarti kan kerjanya 80%. Harusnya layak juara dong. Nah, itu kesalahpahaman yang paling umum. Kenyataannya, aturan durasi 80% itu bukan jaminan kemenangan. Loh, terus apa? Itu lebih kayak syarat teknis minimum, semacam tiket untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak perbandingan atau yang sering disebut banding-banding. Maksudnya gimana? Tiket masuk? Gini, dalam satu sesi lomba, ada puluhan burung yang digantang. Juri nggak mungkin mantau semuanya secara detail dari awal sampai akhir. Oke. Jadi, di tahap awal, mereka bakal nyaring dulu. Burung mana aja yang kerjanya cukup. Nah, cukup itu misalnya diterjemahin jadi durasi kerja minimal 80%. Burung yang nggak memenuhi syarat ini, otomatis tereliminasi. Ah, oke. Jadi ini semacam babak kualifikasi di dalam satu pertandingan. Tepat. Burung-burung yang lolos saringan inilah yang kemudian akan masuk nominasi juara. Mereka akan dibandingin secara head-to-head oleh para juri di menit-menit akhir. Di momen krusial ini. Nah, di momen inilah selera juri tadi bermain. Mereka akan lihat kualitas tembakan, kejernihan suara, gaya, dan faktor X lainnya. Jadi, kalaupun burung Anda udah kerja 80%, tapi pas diadu di babak penentuan ini dia malah diem, atau kualitasnya kalah dari sebelahnya, ya dia tetap nggak akan juara. Sekarang saya paham. Jadi durasi 80% itu cuma ngebawa Anda ke meja final, tapi nggak ngejamin Anda bakal menangin hidangannya. Tepat sekali. Ini nunjukin ada lapisan-lapisan penilaian yang nggak kelihatan sama penonton biasa. Ada aturan teknisnya, tapi penerapannya di lapangan sangat dinamis. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dari sebuah acara, SMM Halal Bihalal yang mencoba menciptakan keadilan dengan aturan kepemilikan yang super ketat.
Sebuah respon yang sangat jelas terhadap budaya rental dan fenomena pemain besar yang mendominasi dengan menyamar. Lalu kita lihat drama insiden QQ sebagai bukti nyata betapa keruhnya dunia ini. Pertarungan sebenarnya seringkali bukan di arena, tapi dalam membangun narasi di media sosial. Insiden itu menjelaskan mengapa aturan SMM tadi begitu diperlukan. Dan pada akhirnya, kita sampai pada dilema yang lebih dalam lagi. Bahkan jika aturan di pintu masuk udah dibuat sesempurna mungkin. Semua upaya untuk menciptakan keadilan itu seakan dihadapkan pada tembok besar bernama subjektivitas. Tembok selera juri di tengah hiruk-pikuk lapangan. Sebuah pertarungan antara struktur dan kebebasan, antara aturan yang pasti dan penilaian yang cair. Ini inti dari ketegangan dalam kompetisi apapun ya. Dan di dunia burung kicau, ketegangan ini terasa nyata banget. Sangat nyata. Ini meninggalkan satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Untuk menciptakan sebuah kompetisi yang benar-benar adil, mana yang sebetulnya lebih krusial untuk dibenahi? Siapa yang boleh masuk dan bertanding? Atau bagaimana pertandingan di dalam arena itu sendiri dinilai?